ya. Nanti seperti biasa kita ada kuisisnya ada 10. Jadi tolong perhatikan, karena kuisisnya ibu ambil dari apa yang ibu jelaskan malam ini. Gampang-gampang sekali kuisisnya. Oke, kita mulai ya. Pada malam ini ibu akan membahas ya. Jadi pada tema 2 IPS ya, IPS bagian pertama itu adalah kegiatan ekonomi. Nah, apa saja yang akan kita bahas malam ini, yaitu kegiatan apa itu kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi di dalam bidangnya. Jadi di sini dibagi ada pertanian ya, ada perkebunan, ada peternakan, perikanan, dan terakhir ibu tutup dengan kegiatan ekonomi di bidang kehutanan. Dan seperti biasa, tujuan dari kuisis ini ibu akan melatih kalian apakah kalian mendengarkan selama ibu menjelaskan materi. Nah, jadi tolong pahami benar, karena kuisis ibu ambil dari apa yang ibu jelaskan. Ya, yang pertama perhatikan kegiatan ekonomi. Ya, jadi kegiatan ekonomi di sini adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ulangi, kegiatan ekonomi di sini adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuannya di sini perhatikan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan konsumen ya. Terus yang kedua, selain untuk pemenuhan kebutuhan konsumen, juga untuk menghasilkan keuntungan atau kekayaan bagi produsen. Jadi kalau untuk negara berarti kita menambah devisa. Devisa itu adalah pendapatan. Nah, sekarang masuk dalam kegiatan ekonomi dalam bidangnya. Ya, pertama ibu akan membahas kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian. Silakan bantu ibu ya, karena saya rasa kalian sudah tahu apa saja hasil-hasil dari pertanian ya. Jadi apa saja hasil dari pertanian? Bu, padi. Ya, padi gagal menjawab. Selain padi? Sayur, Bu. Ya, sayur gagal menjawab. Ya, di sini ada Kevin padi, Angel padi, jagung, kelapa sawit. Jagung, Bu. Begitu pula Kevin, jagung. Jagung, Bu. Gong Krishna ya. Bu. Jadi semua rata-rata jawabannya memang ada padi. Ya, mungkin nggak hanya padi di sini, asal kalian tahu. Ya, jadi semua ada padi. Di sini Arya menjawab kedelai. Iya, Chandra palawija. Ya, ada kopi juga bisa masuk ya. Jadi tidak hanya padi. Nah, semua rata-rata jawabannya udah benar. Nah, berikutnya perhatikan. Nah, pertanian di sini adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia, di mana ya kegiatan tersebut untuk menghasilkan bahan pangan. Perhatikan ya, bahan industri. Ya, saya rasa kalian tahu pangan itu adalah makanan atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Jadi ulangi, pertanyaan kegiatan pembangunan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri,
atau sumber energi untuk mengelola lingkungan hidupnya. Nah, jadi ini kegiatan ekonomi ya dalam bidang pertanian. Nah, sekarang usaha apa yang dilakukan ya? Perhatikan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian. Perhatikan, di sini ada 4 ya. Jadi sini ada 4 usaha. Yang pertama adalah intensifikasi ya. Yang kedua ekstensifikasi. Yang ketiga diversifikasi, dan yang terakhir adalah mekanisasi ya. Jadi sekarang silakan bantu ibu, apa yang dimaksud dengan intensifikasi? Silakan tulis di kolom chat sekarang ya. Apa intensifikasi? Mungkin ada yang ingat, ini adalah pelajaran kelas 5, pelajaran kelas 4 ya. Kita dalam usaha meningkatkan produksi pertanian, salah satunya adalah intensifikasi. Apa intensifikasi? Oke. Oke, sekarang ibu bantu ya. Intensifikasi di sini berarti ini dari dalam. Jadi meningkatkan produksi pertanian di sini dengan cara tanpa memperluas lahan pertanian. Jadi intensifikasi di sini caranya tanpa memperluas lahan pertanian. Tapi dengan apa, Bu? Nah, jadi di sini tanpa memperluas lahan pertanian. Jadi caranya di sini adalah jadi caranya dengan intensifikasi pemilihan bibit unggul. Nah, jadi pemilihan bibit unggul. Terus yang kedua, selain pemilihan bibit unggul, yang kedua penggunaan pupuk. Ya. Ya, yang kedua adalah penggunaan pupuk. Terus yang ketiga adalah pengairan. Nah, jadi kita dari dalam proses usaha meningkatkan hasil pertaniannya. Terus pemeliharaan. Nah, jadi itu secara intensifikasi. Nah, jika secara ekstensifikasi berarti di sini meningkatkan produksi pertanian ya dengan cara memperluas lahan pertanian. Ya, jadi Bu ulangi. Kalau yang ekstensifikasi di sini dengan cara memperluas lahan pertanian. Jadi di sini misalkan memanfaatkan lahan yang tidak produktif ya, hanya atau biasa disebut dengan lahan tidur, kita olah menjadi lahan yang berproduksi dengan baik. Nah, sedangkan yang ketiga diversifikasi. Di sini adalah ya usaha meningkatkan produksi pertanian dengan cara ya penganekaragaman tanaman dalam satu lahan. Ya, di sini penganekaragaman dalam satu lahan. Jadi kita tidak berpatokan pada satu jenis tanaman saja. Misalkan di sini ya, atau biasa disebut dengan tumpang sari atau ya. Contohnya, sekarang misalkan kita menanam jagung ya.
Jadi selain jagung bisa kita di bawahnya kita manfaatkan dengan menanam kedelai atau ketela. Ya. Jadi sistemnya di sini tumpang sari. Sedangkan mekanisasi di sini adalah meningkatkan produksi ya pertanian dengan cara meningkatkan sistem kerjanya, misalnya dengan modernisasi alat pertanian. Jadi yang pertama misalkan kita menggunakan steam bajak dengan kerbau atau apa, kita menggunakan traktor. Jadi kita menanam padi, biasa sistem bergilir ya, misalnya kayak di Bali. Jadi di sini kita bisa menggunakan sumur bor. Jadi di sini kita mekanisasi secara tenaga, baik tenaga kerja maupun tenaga mesinnya yang kita pakai di sini. Nah, Ibu jelaskan di bawahnya ya. Oke. Dari pertanian kita masuk ke perkebunan. Nah, jadi sekarang perkebunan ya. Di sini adalah usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras. Nah, ya. Coba bantu Ibu, hasil perkebunan itu apa aja? Ya, mungkin bisa kalian bantu di kolom chat sekarang. Bu, teh dan kelapa sawit. Iya, Gerge jawab teh dan kelapa sawit. Kevin jawab kebun jati. Arya jawab kelapa sawit. Ya, Gung Krisna jawab ubi, jagung, kelapa sawit. Gung Krisna, ubi dan jagung itu termasuk pertanian ya, Gung ya. Kopi juga termasuk pertanian. Jadi singkong, ketela itu masuk pertanian. Ya. Kopi itu pertanian ya. Sayuran juga pertanian. Ya. Oke, ya. Jadi tanam tanaman keras. Jadi kelapa sawit di sini. Nah. Salah satu contohnya adalah kelapa sawit. Nah, ya. Terus sekarang apa lagi? Kopi. Bukan ya, bukan kopi. Kelapa ya. Kopi itu masuk ya. Jadi kopi itu masih masuk pertanian ya. Nah, sekarang ya, perkebunan di sini dibedakan menjadi dua. Perhatikan. Perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat di sini artinya ya, perkebunan yang dikelola oleh rakyat ya. Jadi ini dikelola oleh rakyat atau kelompok kecil, tapi dia dalam masih tidak terikat oleh badan usaha apapun. Jadi murni dia rakyat yang mengelola. Lahan yang dipakai pun dia adalah tidak luas. Nah, jadi lahannya di sini sempit. Karena sempit, jadi modal digunakan juga sekecil. Nah, beda dengan perkebunan besar.
Perhatikan, perkebunan besar di sini ya dilaksanakan secara komersial. Jadi lahannya sini adalah luas, modal besar ya. Dan memiliki badan hukum. Dalam artian dia punya izin yang ya, jadi pembagian baik modal maupun izin usaha jelas dia. Jadi perusahaan berskala besar. Perkebunan besar sendiri di sini dibagi dua ya. Jadi ada yang perkebunan besar punya negara ya. Perkebunan besar negara. Dan yang satunya adalah swasta. Contoh di sini BUMN yang perkebunan besar adalah tebu ya. Nah, di sini adalah tebu. Jadi tebu tuh perseroan itu masih sejenis BUMN ya. BUMN maksudnya. Jadi PG itu adalah pabrik gula. Nah, sekarang dari perkebunan ibu masuk ke peternakan. Perhatikan. Peternakan di sini adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Silahkan bantu ibu di kolom chat. Biasanya dalam bidang peternakan, manfaat apa saja yang diambil dari binatang peliharaan tersebut? Silakan tulis di kolom chat. Ya, dari peternakan itu apa saja? Ya, Gung Krisna menjawab telur, daging, dan susu. Ananda juga sama. Ya. Angel juga sama, telur, daging, dan susu. Telur, daging. Iya, sama, daging, telur, dan susu. Ya, jadi rata-rata binatang peliharaan itu yang diambil itu adalah daging, susu, dan telur. Nah, sekarang bantu ibu, binatang peliharaan apa? Contohnya yang manfaatnya itu diambil adalah daging dan susu. Jadi binatang itu bisa kita ambil dua-duanya manfaatnya. Bisa ambil daging dan susunya, yaitu binatang apa itu? Sapi dan kambing. Ya? Sapi dan kambing. Oke. Arya sapi, Ananda sapi, Gelga menjawab sapi dan kambing. Ya. Ya, Anela Mela menjawab sapi dan kambing. Ya, Chandra juga sama ya. Jadi rata-rata di sini untuk yang diambil daging dan ini dan susunya itu adalah sapi dan kambing. Ya. Sekarang kalau telur yang pasti kalian sudah tahu, yaitu itu adalah ayam ya. Nah, sekarang di sini perhatikan peternakan sendiri ya dapat digolongkan menjadi 3. Perhatikan, peternakan digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Silahkan sebutkan masing-masing hewannya ya. Peternakan hewan besar itu apa? Dan termasuk ya peternakan hewan besar. Kerbau. Sapi dan kerbau. Iya, Gagan jawab sapi dan kerbau. Oke. Di sini Kevin langsung menjawab sapi. Sapi dan kerbau, Bu. Iya. Udah menjawab. Sapi dan ayam. Ya. Di sini Silakan kecil ayam. Anela menjawab gajah. Gajah, sapi, dan kerbau. Ica, sapi, dan kerbau.
Kevin di sini ayam. Ya. Cynthia sapi dan kerbau. Arya di sini, maaf ya, di sini Arya menjawab peternakan babi ya. Ya. Oke, ya. Yang termasuk peternakan yang besar ya. Ya, di sini kalau hewan besar adalah ya. Jadi hewannya disebutkan sapi ya. Kerbau. Untuk di daerah Nusa Tenggara di sana adalah kuda. Nah. Sekarang hewan kecil ya. Di sini adalah domba. Ya, kambing. Ya. Kelinci. Nah, di sini ya. Jadi kalau babi masih bisa dikatakan ke hewan kecil ya. Nah, unggas, saya rasa kalian tahu ya apa itu hewan unggas. Yang pasti di sini adalah itik, ayam, ya, burung. Iya. Jadi dari jenis peternakan ini dia. Jadi usaha-usaha peternakan, ada peternakan hewan besar yang kalian lihat di layar. Ya, jadi contohnya itu peternakan hewan kecil, ya. Jadi hewannya juga sudah ada di bawahnya. Unggas juga, saya rasa kalau udah tahu ya. Nah, jadi peternakan. Dari peternakan ibu langsung lari yang bersifat air sekarang. Nah, perikanan. Saya rasa kalau sudah berair pasti di sini dalam bidang perikanan. Perikanan di sini dibagi menjadi dua, yaitu darat dan laut. Ya. Nah, darat sendiri ibu bagi menjadi dua. Ya. Perikanan air payau dan perikanan air tawar. Yang ibu tanyakan di sini, apakah yang dimaksud dengan air payau? Nah, sebelum ibu mengenal dulu jenis ikan yang tinggal di sana, ibu mau nanya dulu, apakah yang disebut dengan air payau? Ya, silakan tulis di kolom chat. Ya, Kevin sudah menjawab campuran air sungai dan air laut. Ya, Ananda perpaduan air laut dan air sungai. Percampuran air sungai dan air laut. Arya, oke. Ica percampuran air tawar dan air laut. Angel juga sama. Bu, Ya, air itu perikanan air payau itu sendiri merupakan usaha budidaya yang ada di tepi pantai dalam bentuk tambak. ya. Terima kasih jawabannya Gel-Gel. Oke. Ya. Jadi di sini rata-rata jawabnya juga sama ya. Jadi ya ibu tanya di sini apa air payau? Nah, semua udah ini. Jadi air payau di sini adalah ya percampuran Agung air jawab adik tawar. timpan tadi oraha. Ya. Air Ini oraha jawab, Agung jawab benar. ya. Jadi air payau di sini adalah percampuran antara air tawar dan air laut ya. Nah, air tawar sendiri apa Bu? Jadi airnya tidak memiliki kadar garam, kandungan garam, dia tidak punya air tawar. Nah, sekarang ya contoh dari air tawar saya rasa sudah tahu ya. Di sini ada kolam, ada sungai. Nah, pertanyaan Ibu, ikan apa yang biasanya dibudidayakan di air payau? Ya, silakan dijawab di kolom chat ya. Ya, ya di sini
sini Arya saya. menjawab lele. Kevin Mujair. Bu, Ya. ikan bandeng, kepiting, ikan mujair, ikan nila, udang, ikan kerapu, ikan patin. Ya, terima kasih. Jadi di sini adalah menjawab Nila, Bu. juga. Jadi lemuru, tongkol, dan layang. Nah, kita cek siapa yang benar nanti ya. Jadi Bu tampung dulu jawabannya. Regina lele. Ya. Cynthia ikan bandeng. Kevin ikan bandeng. Ananda lele, bandeng, dan lemuru. Ya. Chandra ikan nila, gurami, bandeng, dan udang. Iya. Oke ya. Perhatikan. Jadi di sini air payau biasanya adalah ditambak ya. Nah, di sini tambak. Jadi yang dibudidayakan di tambak itu biasanya adalah udang ya. Yang biasanya dikenal dengan udang windu ya. Di tambak itu yang dekat pantai. Jadi yang dibudidayakan di sini adalah udang ya. Selain udang di sini juga kepiting. Nah, jadi ada kepiting tambak ada ya. Jadi kalau kepiting tambak apa dia Bu ininya makanannya ya, dia makan khusus jadi seperti konsentrat. Selain udang, kepiting juga adalah bandeng. Kalau ya. Sedangkan kalau lemuru yang tadi ya itu adalah hidup di laut. Lemuru ada bilang ikan layang ya. Nah, tongkol itu adalah di laut. Sedangkan perikanan air tawar saya rasa sudah tahu yang hidup di kolam atau di ini ya. Lele. Ya, mungkin selain lele itu apa lagi? Ikan air tawar. Nah, ya, jadi kalau air tawar kalian banyak sebenarnya kalau kalian mau ini ya. Nah, ada ikan nila juga di air tawar dia. Piranha. Piranha hidup di air tawar. Siapa yang mau budidaya piranha? Ya. Sekarang nah, hutan. Jadi di Indonesia tidak hanya pertanian, perikanan, Indonesia juga banyak hutannya ya, terutama di luar Pulau Jawa ya, di luar Pulau Jawa. Sebagian besar wilayah Indonesia masih berupa kehutanan. Kalau kita di Bali, kita yang berupa hutan itu adalah Bali bagian barat. Nah, Beleleng. bukan di Buleleng, iya, kata yang gergel. Nah, sekarang silakan bantu Ibu, apakah hasil yang didapat dari hasil hutan? Nah, hasil hutan itu apa aja? Silakan tulis di kolom chat. Nah, oke. Ya, di sini Angel menjawab kayu, rotan, damar. Arya kayu jati, Ananda kayu, rotan ya, Ica kayu, rotan ya. Amela di sini jawab kayu, bambu ya. Cynthia kayu, maksudnya mungkin dia menulis kayu jati tapi di sini nulisnya jadi. Salah ketik karena cepet-cepetan Kayu jati. ya. Jadi Kayu jati, getah kayu, pohon jati, damar, rotan, biji ulin, tanaman pakis, bambu. ya. Regina kayu, rotan, dan bambu. Nah, jadi hasil hutan di sini adalah berupa kayu. Jadi kayu hutan banyak sekali ya. Nggak hanya ini, ada kayu rotan, kayu damar. Nah, jadi banyak sekali dan itu pun maka kita tidak boleh memotong sembarangan ya kayu-kayu yang di hutan. Jadi semua itu ada izinnya. Nah,
di sini fungsi hutan. Mungkin yang kalian tahu, salah satu fungsi hutan itu adalah tempat berlindung atau tempat hidup atau berlindungnya hewan-hewan. Nah, jadi di hutan banyak hewan-hewan. Di tempat habitat ini tempat hidup ya. Nah, Bu, ya. penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna. Ya. Jadi flora fauna salah satunya fauna di sini adalah satwa liar ya. Nah, terus yang kedua sebagai paru-paru dunia. Oh. Kenapa paru-paru di dunia? Coba kalian jika tidak ada hutan ya. Jadi sumber oksigen akan berkurang. Jadi tidak ada yang menyerap polusi udara itu tidak ada yang menyerap. Jadi sumber paru-paru dunia bisa juga disebut di sini adalah keseimbangan alam. Nah, ya, jadi Bu tulis di sini adalah keseimbangan alam. Nah, keseimbangan alam. Mungkin bisa kalian sebutkan sekarang ya. Hutan-hutan yang masih luas di Indonesia di mana? Silakan bantu Ibu. Ya. Hutan-hutan yang luas di Indonesia itu di mana? Oke. Silakan bantu Ibu. Oke, sekarang Kevin, Angel, Bim Bim, Ananda, Arya, Ica jawabannya sama. Ya, di Kalimantan. Oke. Bu, Kalimantan. Setia juga di Kalimantan. Kalimantan, Bu. Oh, sayang. Ya, Dian juga di Kalimantan. Pulau Borneo. Iya, Pulau Borneo itu di mana? Ayo, kamu menyebutkan Pulau Borneo. Di mana tuh Pulau Borneo? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Ya. Ya, jadi tidak hanya Pulau Kalimantan Tengah, Pulau Borneo itu adalah sebutan untuk seluruh Pulau Kalimantan. Jadi seluruh Pulau Kalimantan itu adalah Borneo. Nah, sekarang Kalimantan mana kan banyak ada Kalimantan Barat. Jadi kalian harus tahu ya. Jadi provinsi Indonesia ada 34. Kalian harus tahu itu. Dan juga harus tahu ibu kotanya. Jangan sampai nanti kalian menjawab ibu kota dari Indonesia itu adalah Bali. Waduh, kacau kalau itu ya. Jadi harus tahu ibu kota Bali itu apa, Bu? Nih, ibu kota Bali itu Jakarta. Ya, jadi jangan dibolak-balik. Oke ya, jadi rata-rata masih yang memiliki hutan terluas itu adalah Kalimantan. Nah, sekarang bagaimana ya? Bagaimana cara untuk melestarikan hutan? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya. Bagaimana? Ya, selain jawabannya dengan tidak menebang. Nah, selain itu jawabannya karena anak kelas 3 maupun ini mesti jawabannya tidak menebang, Bu. Ya pastilah. Bu, saya melakukan reboisasi, menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Oke, terima kasih Bu Krisna. Ibu berharap kalau besok Ibu kasih pertanyaan, kamu hafal dengan semua jawabanmu. Jadi kamu sekarang menjawab banyak, kamu bertanggung jawab dengan jawabanmu, besok Ibu uji. Siap kamu? Ya. Ya. Siap. Iya, awas besok Ibu kasih tes ya. Ingat, kita besok sebelum mulai matematika kita ada tes, besok adalah tes rangka IPA ya. Ingat kemarin perjanjian ya. Iya, nilai tidak boleh salah dari 5. Nah, oke, sekarang harus belajar kalian. Jadi besok kita ulangan IPA sistem rangka. Ya, Cynthia di sini melakukan reboisasi, tidak buang sampah sembarangan. Melakukan penghijauan, tidak membunuh hewan. Oke. Jadi rata-rata yang benar jawabannya yaitu melakukan reboisasi ya. Ya, jadi kalau Ibu tulis di sini ya. Jadi
cara kita tetap melestarikan hutan, yang pertama yang pasti adalah reboisasi. Oke, terima kasih. Jadi Bu lanjutin cara melestarikan hutan. Saya rasa udah kalian tahu di sini, yaitu pertama adalah reboisasi. Udah benar ya. Bentar, baru ada ya Cynthia masuk di sini. Ya. Ya, jadi melestarikan dengan reboisasi atau penanaman hutan yang ini, yang gundul. Terus yang kedua yaitu dengan tebang pilih. Nah, oke, tebang pilih. Nah, oke, nah jadi yang sangat sederhana aja. Jadi dua ini cara kita melestarikan hutan. Nah, di sini Ibu ada berapa kasus atau permasalahan? Semoga kalian tidak lupa. Nah, silakan jawab di kolom chat. Apakah tujuan kegiatan ekonomi? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ibu kasih waktu 2 menit. Ya. Oke, kita tunggu. Angel sudah menjawab. Memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, Ananda, terima kasih untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Regina juga sama ya. Ya. Jadi rata-rata jawabannya di sini adalah Ica untuk meningkatkan kesejahteraan. Oke. Memenuhi kebutuhan manusia, Bu. Iya, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, jadi rata-rata jawabannya adalah kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya. Di sini salah satunya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, oke, jawaban dari Anela memang benar ya. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup konsumen atau hidup manusia, itu sama aja. Nah, sedangkan yang berikutnya, perhatikan. Nah, seperti tadi, sebutkan hasil-hasil pertanian. Apakah masih ingat? Yang tadi? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Padi, Bu. Padi Dan ya. jagung. Dan jagung ya. Angel, Bim Bim juga sama jawabnya. Regina juga jawab, cuma dia menambahkan dengan jawaban sayur. Ya. Ananda, padi, jagung dan palawija. Ya. Sekarang ya, yang kalian lihat, sebutkan 3 golongan usaha peternakan. Ya. Usaha sapi. Ya, apa aja? 3 golongan usaha peternakan. Ayo. Peternakan. Oke, Angel menjawab besar, kecil dan unggas. Terima kasih. Bim Bim menjawab, Arya juga sama dengan Bim Bim, unggas. Peternakan besar, peternakan kecil ya. Bu, Iya. besar, kecil dan unggas. Iya, besar, kecil dan unggas. Ya, sama di sini Ica juga sama, hewan besar, kecil dan unggas. Begitu pula dengan Ratna, Anela dan Amela. Oke, berarti kalian sudah menyimak ya. Jadi semoga tidak lupa. Besok kalau setiap hari Senin karena jadwalnya kita adalah IPS ya. Jadi selalu tetap belajar, dibaca materi.
Ica. Iya, Gung Krisna langsung nyalip. Hati-hati. Ya, Cynthia sama Rana hati-hati. Iya, Arya langsung. Iya. Oke, mulai. Ya, Gung Krisna lagi. Wih, cepat sekali nih pergeseran ya. Ica memimpin sementara. Iya, Ananda. Di sini Angel, Arya sama Mimim sama posisinya. Gung Krisna ternyata ngegas di sini ya, ngebut dia. Ya. Oke, siapa sekarang? Ya, Ica udah finish. Iya. Oke. Arya, ayo Arya. Oke, Ananda. Finish Ananda. Chandra juga ini belum ada salah di sini. Ya. Oke, Arya di bawahnya Ananda. Oh. Iya, saling tukar tempat nih. Ananda di sini salah dua ya. Iya, Arya di bawahnya Angel dia. Iya, geser lagi. Chandra di bawahnya Bibim. Jadi 5 orang di sini benar semua. Cuma di sini adalah kecepatan. Ada kayak yang belum, tinggal Regina, Gel-Gel dan Anela. Nih di atas. Ya. Oke, Regina di bawahnya Gung Krisna. Ya. Ya, di sini tinggal Gel-Gel sama Anela Merah. Yang baru masuk, silakan waktu berjalan ya. Biar nggak rugi kalian. Jadi kalau kalian masuk belakangan, berarti harus bisa cepat ambil tindakan. Ya. 2 menit lagi ya. Tiga suara masukin. Cing sana lagi.
Ini belum dijelasin nggak ya? Enggak. 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 Nah, Ini lupanya. Tahu. Nilainya tetap ya 3.800. Anehnya sampai berubah gitu. Kok gak ada omongnya? oke, ini waktunya sudah ada peringatan ya. Nah, jadi di sini 5 orang benar semua ya. Cuma di sini adalah waktu kecepatannya. Nah, ada Inca, ada Bibim sama Chandra. Nah, jadi itu. Nah, sekarang kita balik ke zoomnya dulu sebelum ibu tutup. Oke, ya. Jadi materinya sebenarnya tadi cuma contoh-contoh ya. Jadi tinggal kalian seperti ibu terangin apa sih intensifikasi, ya, ekstensifikasi, ada yang diversifikasi, ya. Jadi kalian tinggal mengulang lagi. Kan nanti entah pada pertemuan keberapa kita akan melakukan tes ya. Jadi ingat, besok kita offline-nya, jadwal lesnya sesuai dengan grup masing-masing. Besok kita tesnya kalian udah tahu, kita adalah besok ulangan sistem rangka Pas kita pada keluar. manusia. Silahkan kalian pelajari ya. Jadi apa itu sendi, apa ingat perjanjian kita kemarin, tingkat kesalahan paling sedikit adalah salah 5 ya. Jadi tolong kesalahan harus salah 5, itu perjanjian kita ya. Jadi tolong belajar, karena kalian tugas offline dari sekolah saya rasa sudah selesai ya online-nya. Jadi sekarang kalian belajar sambil melatih diri dengan soal-soal ya. Jangan lupa ya, jangan lupa belajar, berdoa dan jaga kesehatan. Terima kasih atas waktunya, dan terima kasih juga ibu sampaikan pada bapak dan ibu kalian di rumah ya. Oke, sampai jumpa besok dan selamat malam semua.